Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Nita, Ibu Erna? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Maaf ya Ibu Nita dan Ibu Erna mengganggu aktivitas sehari-harinya mengajar, sebab kita perlu wawancara pasca observasi yang seharusnya kita lakukan pada hari kemarin. Namun dikarenakan yang pertama sinyal dan yang kedua ada sesuatu dan lain hal, oleh karena itu baru sekarang kita bisa melakukan wawancara pasca observasinya. Sudah siap Ibu-ibu? Iya. Iya. Pertanyaan yang pertama untuk Ibu Nita dulu ya. Bagaimana kesan Ibu setelah menyajikan pelajaran ini? Kesan saya yang pertama belum terlalu puas ya Bu, karena dari evaluasi yang sudah dilaksanakan ternyata beberapa anak sekitar 20% tidak menyimak dengan baik. Jadi mungkin harus diberikan ulang, juga ya diberikan evaluasi lagi gitu. Oh, seperti itu ya. Kemudian, tapi apakah sudah sesuai dengan yang Ibu Nita rencanakan? Kalau untuk sudah untuk sebenarnya sesuai dengan RPP yang saya rancang, tapi dalam pelaksanaannya seperti aktivitas siswa itu kurang anak kurang aktif gitu Bu. Oh iya, tidak semuanya aktif ya. Iya gitu. Sekarang ke Ibu Erna ya. Bagaimana kesan Ibu Erna setelah menyajikan pelajaran dan apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan?
Alhamdulillah. Mhm. Maaf Ibu Erna, suaranya kecil Bu. Halo, Halo, ya, sudah terdengar Bu? ya terdengar. Kalau pesan saya memberi pelajaran hari Senin kemarin, saya merasa senang karena pertama bisa memberikan pelajaran ya dengan memanfaatkan teknologi, itu melalui YouTube, kemudian WhatsApp, voice note WhatsApp dan sebagainya. Karena sedang masa pandemi seperti ini. Kemudian saya karena antusias siswa maupun dukungan orang tua yang sangat besar untuk pelaksanaan BDR hari kemarin. Terlebih lagi dari tugas-tugas yang masuk 90% lebih kan masuk, hampir semua masuk. Kecuali ada 2 orang yang memang ada kendala karena sakit dan ada handphonenya yang sedang bermasalah. Itu sih Bu. Iya. Iya. Pertanyaan Ibu Nita, coba ceritakan hal-hal yang Ibu rasa telah memuaskan dan hal-hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran kemarin. Untuk hal yang memuaskannya terobati dengan anak yang interaktif gitu, menyampaikan pembelajaran. Saat saya menyampaikan pembelajaran, mereka interaktif, tanya jawab, kemudian mereka juga menyaksikan video pembelajaran dan menyimaknya dengan baik saat saya pensiun dengan pertanyaan mereka dapat menjawabnya. Untuk video juga saya sudah sampaikan sama anak apakah mereka paham atau tidak dengan video yang saya berikan. Sebagian sudah paham dan juga jelas video yang saya berikan, jadi saya cukup merasa puas dengan media yang saya berikan. Ada hal-hal yang merasa tidak puasnya, yang mana Bu? Hal yang tidak puasnya yang pertama kehadiran yang tidak 100%. Untuk di kelas 6 memang agak sulit karena kontrol dari orang tuanya mungkin kurang juga di rumahnya, jadi saya pun kesulitan sekali untuk meraih anak di masa pandemi ini, karena di kelas 6 anak yang kebetulan anak yang kurang ini yang jarang masuk kelas gitu Bu. Jadi saya merasa kurang puasnya materi yang saya sampaikan ini tidak mencakup untuk semuanya gitu. Jadi hanya sebagian besar saja. Iya. Ya. Selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Erna. Sama pertanyaannya seperti tadi, apa hal-hal yang Ibu rasa memuaskan dan hal-hal yang belum memuaskan menurut Ibu Erna? Ya, kalau yang memuaskannya yang tadi sudah saya sampaikan, antusias yang cukup besar dari siswa dan dukungan dari orang tua, serta tugas-tugas yang hampir 90% lebih masuk mengumpulkan seperti itu. Kurang puasnya mungkin saya tidak puasnya karena tidak bisa menyentuh mereka ya Bu, terutama pada saat mereka kesulitan menulis, membaca, karena ada materi yang harus dibaca dan mereka tulisin. Nah, jadi saat mereka menulis ada tulisan yang saya rasa ingin saya perbaiki, mungkin ada materi misalnya menyanyi yang saya pikir diperbaiki, direndahkan, tapi karena medianya tidak langsung, jadi saya untuk memperbaikinya atau baik yang mereka anak-anak kelas 1 itu harus ya Bu ya, harus dipegang. Iya, betul.
itu mungkin yang merasa saya tidak puas. Mungkin Mhm. secara nilai mereka bagus gitu ya, karena memang bantuan dari orang tuanya, kepuasan tersendiri yang tidak bisa saya rasakan ya Iya, langsung. iya. Terima kasih. Kemudian, Bu Nita, bagaimana Bu. perkiraan Ibu mengenai ketercapaian kompetensi siswa? Kira-kira berapa persen perkiraannya? Untuk ketercapaian dari tujuan pembelajarannya, saya perkirakan 80%, Bu. 80% Karena ya? 20%-nya memang tidak hadir gitu. Oh, seperti itu. Kalau Ibu Erna? Untuk kelas 1, insya Allah 90% tercapai di kegiatan pembelajaran kemarin. Oh ya. Kemudian, apa yang menjadi kesulitan siswa? Siapa, Bu? Ibu, mangga Ibu Erna dulu. Apa yang menjadi kesulitan siswa? Kesulitan siswa sampai saat ini, karena saya juga masih berkomunikasi dengan siswa, kesulitan siswa itu biasanya membangkitkan mood untuk mau belajar. Jadi karena di rumah, jadi sebagian orang tua itu memberi ya curhat seperti itu. Kadang-kadang anak-anak itu ya malas untuk belajar karena suasananya yang di rumah. Kemudian lagi mereka yang kesulitan dalam membaca dan menulis. Jadi seperti itu makin ya. Kalau menurut Ibu Nita, apa kesulitan pada pembelajaran kemarin? Kesulitannya mereka kurang literasi sih Bu, jadi membaca perintah dan juga menjawab pertanyaannya itu ada beberapa siswa yang kurang nyambung gitu. Jadi mereka dari konsentrasi dan literasinya memang harus ditingkatkan lagi. Oh, gitu ya. Nah, kemudian sekarang Bu Nita, apa yang menjadi kesulitan Ibu pada hari kemarin? Menurut Ibu, kesulitan apa? Saya sih sebetulnya untuk saya pribadi bisa saya atasi untuk penyampaian materi gitu untuk interaksi dengan siswa. Cuma ya yang kesulitannya untuk meraih siswa kelas 6 untuk lebih interaktif lagi dan tidak hanya itu saja itu yang sulitnya Bu. Jadi untuk memancing si anak lebih aktif semuanya itu yang sulitnya. Iya, iya. Kalau Bu Erna, apa kesulitan Ibu pada saat pembelajaran kemarin? Ya itu tadi Bu, jadi kesulitannya memperbaiki atau memotivasi siswa yang memang sulit dalam hal membaca dan menulis itu sih Bu, karena tidak kan harus bertemu langsung untuk anak-anak kelas. Itu sih kesulitan. Jadi sangat membutuhkan peran orang tua gitu, edukasinya. Nah, sekarang berkaitan dengan kesulitan siswa dan kesulitan guru tersebut, adakah solusi untuk mengatasi hal tersebut? Adakah solusinya? Solusinya mungkin diberikan penguatan lagi gitu Bu. Jadi tidak hanya dari saya gitu. Jadi saya memang membutuhkan dukungan dari orang tuanya gitu untuk memotivasi anak juga agar lebih percaya diri gitu. Soalnya untuk di kelas 6 mungkin mereka lebih malu ya untuk mengungkapkan menjawab melalui voice note atau misalnya video, mereka lebih pasif gitu. Tapi sedangkan kalau chatting mereka lumayan aktif gitu. Tapi pasti butuh dari dukungan dari orang tuanya memotivasi agar lebih percaya diri lagi. Iya, jadi solusinya berbicara dengan orang tua gitu ya, agar bisa memotivasi anaknya. Kalau untuk Erna?
Ya, kurang lebih sama Bu E. Jadi karena saat ini satu-satunya penyampai untuk materi saya adalah orang tua. Jadi saya meminta orang tua untuk lebih sabar, memberikan tahu. Bu Erna, suaranya tidak ada Bu. Oh, halo. Ya, mangga dicoba lagi. Halo. Dalam membaca menulis. Bu Erna, Ya, Bu. suaranya kecil Bu. Halo. Halo, ya, silakan Bu. Ya, jadi saya sama ya seperti Bu Nita, jadi meraih orang tuanya juga mengedukasi supaya mereka tetap sabar ya, kemudian juga memberikan hal-hal yang menarik siswa untuk mau mengikuti pembelajaran ya, dengan memberikan tutor dan sebagainya. Selain itu juga dari saya pribadi mencari cara tersendiri untuk tetap bisa berkomunikasi dengan siswa, misalnya melalui video call atau juga betul. Cara pelajaran yang mungkin lebih ke banyak permainan seperti itu. Iya. Nah, marilah kita sama-sama identifikasi hal-hal yang sudah mantap dari proses pembelajaran kelas 1 dan kelas 6 kemarin ya, berdasarkan dari pengamatan yang Ibu laksanakan. Untuk kedua-duanya ya, hasil dari pengamatan Ibu, dua-duanya sudah, alhamdulillah, sudah sesuai dengan skenario yang sudah dibuat oleh Bu Erna dan Bu Nita. Kemudian mulai dari pembukaan, kemudian persepsinya, kemudian menjelaskan tujuan pembelajarannya, semua urutan-urutan yang ada di dalam skenario pembelajaran atau RPP sudah dilaksanakan dengan baik ya. Nah, itu hal yang baiknya. Nah, kemudian untuk interaktif dengan siswa itu mungkin perlu dibenahi, perlu diperbaiki karena untuk di masa pandemi ini ya, meskipun kita tidak bisa tatap muka, tetapi harus kita usahakan minimal dalam seminggu 1 atau 2 kali kita virtual dalam bentuk Zoom meeting, Google Meet atau dan yang lainnya ya. Nah, itu juga memaksimalkan usaha agar semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Mungkin itu hal-hal yang perlu dibenahi ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah apakah yang Ibu Nita dan Bu Erna sarankan untuk dilaksanakan pada pertemuan berikutnya? Sekali lagi, apa yang Ibu Erna dan Ibu Nita sarankan untuk dilaksanakan pada pertemuan berikutnya? Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi di Google Meet. Ya. Sering lagi, karena saya biasanya 1 bulan sekali mungkin ya saya menggunakan media itu karena saya khawatirnya kendala kuota gitu Bu. Kalau menggunakan Zoom seperti terlalu banyak kan cukup menyedot kuotanya ke orang tuanya. Selain itu juga menggunakan Zoom dan kendalanya tapi wah ya. Jadi sarannya itu ya. Maka sekarang saran dari Ibu Nita. Kalau dari saya pribadi untuk Zoom meeting memang ada keberatan dari pihak orang tua dan juga siswa karena anak yang tidak mau ditampilkan wajahnya, jadi
seolah-olah saya bisa bicara sendiri saja untuk Zoom meeting. Jadi saya mungkin lebih ke Instagram Story gitu, menggunakan media sosial yang lainnya atau YouTube channel gitu Bu untuk menyampaikan materi pembelajarannya dan mereka bisa aktifnya melalui chatting saja gitu. Oh iya, itu ya, bagus sekali. Nah, ibu-ibu semua, terima kasih ya karena sudah mau disupervisi, karena supervisi itu penting bagi kita semua. Tujuan dari supervisi bukan mencari-cari kejelekan, bukan mencari-cari kekurangan dari siswa ataupun dari guru, tetapi kita mencari berusaha gitu ya, berusaha mencari cara bagaimana supaya meningkatkan mutu atau kualitas proses belajar mengajar kita ya. Nah, itu yang terpenting. Dan semoga dengan diadakannya kegiatan supervisi ini akan menambah keprofesionalan kita dalam proses belajar mengajar. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada Bu, sepertinya. Ya. Kalau begitu kita tutup saja ya wawancara kita kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.